Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan soal apakah mandi wajib boleh menggunakan sabun atau apakah mandi junub boleh menggunakan sabun dan sampo. Nah, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk teman-teman. Jadi bagaimana bolehkah pakai sabun saat saat mandi wajib? Nah, ini akan kita jawab, tapi ikuti terus video ini. Oke, teman-teman Keren Quran Family, sebenarnya pada saat kita mandi wajib, yang wajib atau rukun dari mandi wajib itu adalah niat dan meratakan air ke seluruh tubuh dan pastinya bersih dari najis. Kalau teman-teman sudah melakukan itu, sudah niat dan airnya bisa diratakan ke seluruh tubuh tanpa ada bagian tubuh sama sekali yang yang tidak terkena air, maka itu sudah sah. Nah, ini pertanyaan yang muncul. Apakah mandi wajib menggunakan sabun? Boleh. Atau apakah boleh menggunakan sabun saat mandi wajib atau mandi junub? Nah, teman-teman, ini pertanyaan sederhana, tapi akan saya jawab dengan pendapat dari beberapa ulama dalam Fiqih Al-Muyassar. Redaksinya seperti ini. Dalam Fiqih Al-Muyassar disebutkan oleh beberapa ulama, Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutlaq, dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa menyebutkan, siapa yang akan melakukan mandi wajib ataupun mandi sunnah, maka dibolehkan baginya menggunakan sabun dan sampo dan yang serupa dengan keduanya dari benda-benda yang dapat membersihkan, dan tidak ada masalah baginya dalam hal tersebut. Namun, jika yang dimaksud adalah untuk lebih yakin kalau badan sudah bersih dan air sudah merata ke seluruh badan, maka dengan menggosokkan tangan ke badan saja sudah cukup. Dalam mazhab Syafi'i pun disebutkan bahwa di antara sunnah mandi adalah menggosokkan tangan ke badan atau imrarul yadi alal jasad. Nah, ini sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita sudah melakukan mandi wajib atau bersamaan pada saat melakukan mandi besar atau mandi junub, maka teman-teman bisa langsung menggunakan sabun maupun sampo. Jadi itu tidak ada larangan dan tidak ada satu dalil pun yang melarang hal tersebut, karena di zaman Nabi sendiri itu belum ada sabun atau sampo sebagaimana yang kita gunakan saat ini. Nah, ada pertanyaan yang mungkin terkait dengan mandi wajib juga, dan ini akan kita jawab juga teman-teman. Apakah boleh mandi wajib menggunakan air bak mandi? Jadi teman-teman, kalau misalnya kita mandi wajib mau menggunakan gayung, shower atau bak mandi, itu semua boleh. Kalau misalnya khusus untuk yang menggunakan bak mandi, maka pastikan jangan ada air yang menetes di dalam bak mandi tersebut kalau ukuran bak mandinya kecil, atau misalnya yang hanya menggunakan ember kecil, usahakan jangan ada air yang masuk, karena dia akan masuk kategori air mustakmal atau air yang sudah terpakai dan dianggap tidak suci. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan bak, ukuran baknya itu harus volumenya adalah 2 kula. Kita sudah buat di video sebelumnya seperti apa ukuran kolam yang 2 kula itu seperti apa. Jadi kurang lebih 65 atau sampai sekitar 70 cm lah untuk standar kira-kiranya teman-teman. Jadi kalau tinggi kolamnya 70 cm, lebarnya 70 cm, dan panjangnya juga 70 cm, atau bahkan bisa sampai 1 kubik, 1 meter tinggi, lebar dan panjangnya, maka itu sudah masuk kategori 2 kula. Selama pada saat mandi teman-teman airnya dipenuhkan dulu. Jadi pada saat mandi sekalipun ada air yang jatuh ke bak mandi tersebut, itu tetap dianggap sah dan bukan air mustakmal, karena caranya adalah
lebih dari 20. Kalau lewat dari 20, maka sekalipun air menetes jatuh ke dalam bak mandi tersebut, itu masih kategori bukan air mustamal dan bisa digunakan mandi wajib. Jadi itu pertanyaan saya soal pertanyaan kedua ini. Kemudian, bolehkah sholat sebelum mandi junub? Nah, jawabannya jelas tidak boleh, karena seseorang yang berhadas besar itu wajib untuk membersihkan dirinya dulu sebelum mulai melakukan sholat. Jadi teman-teman misalnya junub subuh misalnya, untuk yang suami istri misalnya, setelah berhubungan, maka tidak boleh sholat subuh sebelum mandi wajib atau mandi junub. Nah, caranya kita sudah buat videonya, teman-teman bisa lihat di video paling populer di channel ini teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah junub siang hari saat puasa, mandi junub siang hari saat puasa boleh? Boleh teman-teman, kalau misalnya alasannya karena mimpi basah pada saat tengah hari bulan puasa dan itu tidak disengaja, maka puasanya tetap sah dan bisa terus dilanjutkan, dan boleh mandi junub sebelum mau melaksanakan sholat fardu. Tapi teman-teman harus tahu, jadi kalau misalnya junub di siang hari buat yang suami istri karena melakukan hubungan, maka puasanya akan batal dan dia harus membayar denda puasa minimal 2 bulan berturut-turut atau sekitar 60 hari. Dan ada ketentuan lainnya manakala tidak sanggup berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Jadi buat teman-teman, pertanyaan itu sudah kita jawab. Dan lupa mandi junub, bolehkah sholat? Jadi ini pertanyaan yang kurang apa ya. Jadi kalau lupa mandi junub, bolehkah sholat? Jadi teman-teman kalau sudah tahu mandi junub, sudah tahu sedang berhadas besar, apakah itu telah mimpi basah atau sudah berhubungan, maka jangan sholat, karena tidak sah sholat orang yang dalam keadaan berhadas besar teman-teman. Jadi harus mandi besar dulu, mandi junub. Dan kalau misalnya lupa, itu ketentuannya lain lagi, dan kita tidak akan bahas sepanjang lebar di sini. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan masuk soal mandi junub, ini akan kita jawab secara bertahap teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan, langsung komentar saya di bawah, dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.